Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Red Anggraini. Kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Dasar Perhitungan Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi. Materi yang pertama yaitu dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai uang berupa jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Pajak pertambahan nilai atau PPN yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Rumus penghitungan pajak terhutang yaitu PPN terhutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak atau DPP. Jenis dan tarif dasar pengenaan pajak yang pertama yaitu ada harga jual, yang kedua penggantian, yang ketiga nilai impor, yang keempat nilai ekspor, dan yang kelima nilai lain. Dasar pengenaan pajak yang pertama yaitu PKP bagi wajib pajak badan, yang kedua yaitu PKP untuk wajib pajak orang pribadi. Menurut Undang-Undang PPH terdapat dua jenis biaya atau pengeluaran, yaitu satu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yang kedua yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. PTKP PMK nomor 101 per PMK 010 tahun 2016 sampai dengan sekarang ditingkatkan menjadi untuk wajib pajak pribadi sebesar 54 juta, untuk tambahan wajib kawin sebesar 4.500.000, tambahan untuk istri bekerja yang penghasilan digabung dengan penghasilan suami sebesar 54 juta, tambahan untuk keluarga sedarah semenda anak angkat yang jadi tanggungan maksimal 3 orang untuk setiap keluarga yaitu sebesar 4.500.000. Dan di sini ada tarif PPH OP dan DPP WP badan dan BUP dapat dilihat sebagai berikut. Lanjut, ada depresiasi atau penyusutan untuk aktiva tetap berwujud. Pengeluaran atas pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan aktiva berwujud kecuali tanah yang bersatu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang punya masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dengan depresiasi. Dan harta tetap berwujud dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan kelompok 1 yang punya masa manfaat 4 tahun, kelompok kedua masa manfaat 8 tahun, dan kelompok ketiga masa manfaatnya 16 tahun, dan kelompok keempat masa manfaatnya 20 tahun. Yang kedua yaitu ada harta tetap berwujud yang berupa bangun terdiri dari dua kelompok, yaitu pertama kelompok permanen masa manfaat 20 tahun dan tidak permanen dengan masa manfaat lebih dari 10 tahun. Nah, di sini ada metode penyusutan yang diperbolehkan menurut undang-undang. Yang pertama yaitu metode garis lurus atau straight line method dengan rumus harga perolehan dikurang nilai residu dibagi usia ekonomis. Nah, di sini sudah saya paparkan untuk contoh kasus dan cara perhitungan untuk metode garis lurus. Yang kedua yaitu ada metode saldo menurun atau declining balance method dengan rumus tarif penyusutan sama dengan 1 dikurang nilai sisa dibagi harga perolehan. Dan ini untuk pengeluaran maupun aktivitas tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjang hak guna dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dengan amortisasi. Dan di dalam amortisasi juga terdapat harta tetap tidak berwujud yang digunakan menjadi 4 kelompok, yaitu dengan masa manfaat 4 tahun, masa manfaat 8 tahun, masa manfaat 16 tahun, dan masa manfaat 20 tahun. Di sini ada metode penyusunan yang diperbolehkan menurut undang-undang. Yang pertama yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Berikut sudah saya paparkan contohnya, dapat dilihat sebagai berikut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.